karena nggak pengen mas. Oke, bener juga sih. Iya juga ya. Brody. Oke, berarti pakai itu jungle. Brody Godland, Yuzong dan Yuzong Kufranya siapa roaming? Kufra. Cuman sebentar mas Ger ya, aku berpikir dulu. Berarti bener Valentina Rob. Ruby-nya wait a minute. Apa jangan-jangan di sini Ruby-nya Ruby Rom, Valentinanya XP Lane? Ya. Valentina Rom sih. Ruby-nya XP, Clean-nya Gold, Lunox Smith. Valentina Rom tuh kayak agak susah. Terus Ruby Rom bisa sih. Ya udah kalau begitu daripada kita berantem menentukan siapa yang akan jadi roamer, kita langsung lihat aja. Inilah dia pertandingan yang kedua. Skor sementara 1-0 untuk RRQ Mika. Let's go ke Land of Dawn. Ikuzo Minasan, Land of Dawn. Here we go. Totomati kudasai ne. Kenapa gue jadi wibu banget ya, mohon maaf nih. Udah kita masuk ke dalam game kedua dari Best of 3 series kali ini. Welcome to European Ladies Series kali ini. RRQ Mika melawan DDE Serena. Yes, betul sekali. Dan ini adalah kesempatan bagi tim RRQ Mika untuk langsung mengamankan dan mendapatkan poin penuh, atau malah kita akan masuk ke game ketiga. Oh my god. Tapi kita lihat kali ini dari RRQ Mika sendiri mencoba untuk ya benar, Lingkannya di sini yang bakal menggunakan Valentina XP. Tapi Queenie-nya bakal Lunox mid lane. Sebenarnya aku jujur ya, aku tuh biasa gak gitu suka banget sama Lunox mid lane. Aku ngerasa Lunox sekarang bukan hero yang benar-benar enak banget untuk dipakai sebagai mid laner, walaupun kalau kita lihat win rate-nya masih cukup mumpuni juga. Cuman dia terlalu single target, sedangkan kalau kita lihat dari DDE Serena terlalu banyak hero yang bisa memberikan area effect yang cukup besar, seperti seorang Yona dengan adanya Brody, belum lagi juga dengan Kagura, belum lagi juga dengan adanya seorang Yuzong, Kufra gitu. Kayak banyak banget damage area yang menurut aku akan sangat mengganggu. Sedangkan kalau kita lihat di arah bawah kali ini ICL berhadapan dengan seorang Yona, mampu untuk memberikan quick draw dan juga memberikan punishment yang cukup besar. Tapi Riemann bakal maju kali ini. Oh sayang sekali ke arah samping untuk mengganggu ke arah seorang Pau saja. Tapi masih ada bouncing ball bergerak kanan kiri depan belakang, tapi jadi gundu, menerima damage juga lumayan. Dan kita juga bisa melihat kali ini sebuah kalau bisa dibilang sih perlindungan lah untuk seorang Ishansen tadi ya, dari gangguan seorang Kufra yang cukup bisa mengganggu lah istilahnya dari Riemann ya. Dan ini jauh dari match yang pertama karena memang tidak didesain untuk early burst ya. Jadi langsung kita bisa melihat kali ini cukup imbang, tapi nampaknya kita lihat kali ini ada Queenie yang sedang diganggu oleh dua orang player dan hampir saja Queenie bisa menjadi korban kah? Yap. First blood untuk DDE Serena kali ini. Ya, nggak bisa kemana-mana. Flicker pun nggak bisa dikeluarkan sama sekali. Kali ini belum dapetin level 4, belum punya Brilliance, belum punya Chaos Assault. Dan Kieran kali ini mencoba untuk melakukan safety turtle di bawah ke arah samping supaya lebih gampang untuk reset juga, supaya lebih enak ketika mereka mencoba untuk melakukan team fight. Tapi Lele Pingkan win secara level kali ini, tapi masih ada Mountain Shackle mereveal posisi mereka. Mereka berhasil dapetin ke arah turtle. Ini permainan objektif yang bagus. Lagi-lagi startup movement dari DDE Serena bagus banget kalau menurut aku so far. Di early game pastinya. Dan kali ini kembali Queenie menjadi korban selanjutnya. Setelah tadi di awal-awal sempat ada gangguan, tapi kembali Queenie ternyata masih bisa menyelamatkan diri menggunakan kemampuannya untuk bisa kabur ya tadi ya. Nggak keculik lagi lah ya, Brilliant Soundernya kan. Kalau sampai keculik lagi agak sayang-sayang, tapi namanya ICL kali ini kembali harus bisa menggunakan flickernya untuk kabur dari dua orang pemain milik DDE Serena. Ini DDE Serena ingin mengulangi pattern yang sama dengan game yang pertama, tapi mereka tidak punya hero yang bisa dikumpukan seperti di game yang pertama tadi. Tidak ada kombinasi mantep kayak yang dilakukan oleh Chess dan juga seorang Riemann. Artinya ini bisa memberikan sedikit kesempatan bagi RRQ Mika untuk membangun istilahnya kali ini bisa dibilang ya pondasi yang kuat lah untuk bisa lepas landas di mid atau ke arah late game.
Oke, tapi Lele Pink kali di win secara level, satu level lebih unggul. Tapi lihat sebelah sana Cial harus mundur dengan sangat cepat kali ini. Menerima damage cukup besar dari seorang Queenie. Cial masih coba di dive in lagi. Lele Pink kan Valentinanya hampir saja tertake down dengan menahan 3 kali aggro dari turret. Tapi lihat di arah bawah 4 hero sudah berkumpul dari DDI Serena. Mereka mau mencoba untuk mempanis lagi-lagi ke arah gold lane-nya, lagi-lagi ke arah seorang Ichal. Tapi Riman kali ini akan coba untuk lebih mundur terlebih dahulu, tidak ingin memaksakan keadaan. Counterpart memory digunakan hanya untuk clear wave minion. Mereka pengen melakukan rotasi cepat dan menghalau pergerakan dari seorang Queenie. Bahkan Brilliance of Order kembali harus dikeluarkan. dibuka. Ya. Untuk kesekian kalinya Queenie harus menggunakan escape ability untuk bisa kabur dari serangan hero-hero milik DDI Serena. Dan artinya ini apa ya, agak sedikit tidak efisien gak sih? Iya. Ini kayak dia tuh terhantui oleh pergerakan dari DDI Serena gitu. Entah itu dengan adanya Yona kali ini jadi target utama, masih mencoba untuk mundur tapi sayang sekali terkena I am good dari seorang Poe dan berhasil di shutdown tapi masih di Mountain Chakra. Yes, kali barusan ini buka. Keren banget ya, tangkapan dari seorang Poe yang ternyata bisa mengenai bidang sasaran. Dan kali ini kembali total yang pertama sudah diambil oleh seorang Keiran, ternyata dibalas oleh teman-teman kita dari RRQ dengan objektif point juga. Berusaha untuk menumbangkan turret yang ada di bawah, tapi sayang sekali. Oh, masih bisa. Mantap. Kirain udah harus mundur karena tidak adanya minions ya. Dan kembali kali ini pertukaran satu turret satu turtle ini bisa dibilang tidak terlalu baik untuk tim DDI Serena. Cuman kembali, apakah kita bisa melihat DDI Serena kembali tampil terengginas seperti di game yang pertama tadi? Iya, karena perbedaannya agak sedikit signifikannya dengan game kali ini. Mereka harus nungguin setup yang bagus antara Kufra. Karena Kufra itu hero momentum sih, bukan hero yang memang punya bikin setup dengan sangat cepat. Tapi dia memang menunggu momentum yang tepat ketika ada RRQ Mika yang bisa di pick off, bisa coba untuk diculik dengan adanya Stern Rage dan juga Terror Revenge. Tapi Mountain Chakra lagi-lagi menjadi satu kuncian penting juga buat RRQ Mika, buat mengetahui posisi dari teman-teman DDI Serena supaya setup ambushnya bisa terbaca dengan sangat cepat. Tapi mereka membayar dengan satu turret yang sudah dipecahkan kali dengan satu turret lagi di arah bawah. Tapi Chess berhadapan dengan Queenie sama-sama sekarat sih. Cel one on one situation dengan seorang Ichal. Cel lawan Ichal. Cial sama Ichal mirip ya. Ciel lawan Ichal yang dimenangkan oleh Ichal. Akronimnya Ciel lawan Ichal yang menang Ichal. Tapi langsung dibalas dengan kehadiran dua orang player dari DDI Serena. Kembali harus menghalau seorang Clean, seorang Ichal untuk pergi. Dan kita juga bisa melihat kali ini agak sedikit apa ya, lambat ya temponya ya. Dua marksman berusaha untuk mencari late game. Dan kita nyari temponya menurut aku agak sedikit terbawa sih suasana sih kalau menurut aku. Tapi Riman mencoba untuk masuk, malah dikasih punishment cukup besar kali ini. Mountain Chakra dibuka juga, mencoba untuk meng-cancel pergerakan dengan adanya recall terlebih dahulu. Tapi Yona harusnya dia udah sadar sih kalau ini banyak banget player dari RRQ Mika di arah top lane dan dipaksa untuk mundur walaupun turret di atas sudah berhasil didapatkan. Tapi Turtle kali ini sudah kembali lagi ke dalam lane of dan harusnya kali ini bisa di setup sama RRQ Mika sih. Yes, kembali kali ini kita lihat setup oleh DDI Serena kembali akan dihadapi oleh seorang Queenie dulu di tengah. 3 orang hero langsung masuk perang ke arah pertahanan dari tim RRQ Mika. Bouncing ball sudah dilepaskan tapi nampaknya dari arah kiri ada Poe dan ada sebenarnya jauh banget ya. Dia berusaha untuk clearing wave di bawah, sementara turtle-nya langsung diinisiasi oleh Kairan dari DDI Serena dan tidak ada yang ngecek ambush. Kembali ketangkap. Langsung kali ini kita lihat ada Black Dragon Form oleh seorang Lele Pingkan, tapi jauh ke depan. Kairannya kemakan oleh seorang Lele Pingkan dan termasuk Riman yang berhasil di take down dan mendapatkan turtle juga. Sebuah kerugian yang cukup besar diderita oleh tim DDI Serena kali ini, Vela Javi. Oke, tapi kita lihat kali ini pergerakan dari RRQ benar-benar keras banget karena teman-teman dari DDI Serena, Liliona, Cial dan juga dari seorang Chess harus mundur dengan sangat cepat. Dan 4 hero yang bermain dari RRQ Mika ini super agresif loh. Dengan adanya seorang Queenie, Ichal, Poe dan juga Lele Pingkan, mereka tahu bagaimana cara mencoba untuk memberikan punishment ke arah teman-teman dari DDI Serena. Dengan 8 menit hanya ada total 5 point kill di dalam lane of down, membuat teman-teman dari DDI Serena pun tertinggal by gold juga gitu. Karena rotasi yang dilakukan sama RRQ Mika mencoba untuk mengontes, mereka cuma bisa dapetin 1 poin dan itu pun karena Queenie di shutdown di awal-awal. Yes, tapi kita lihat di sanksinya free banget loh. Kambil 1 total, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang jagain. Ternyata kita lihat kali ini Kairan juga menjadi korban. Riman hampir saja tapi masih lolos menggunakan bouncing ball-nya untuk menghindari serangan-serangan dari Ichal dan kawan-kawan. Sementara kali ini kita lihat Ichalnya kembali melanjutkan menjadi PT Bongkar Turret Sejahterakah karena
kosong, cukup lowong di atas, tapi mereka memilih untuk bergeser ke arah bawah dan tidak ada lagi yang mengcover ya gerakan-gerakan dari teman-teman dari RRQ ya. Kayak seolah-olah ini di Ace Arena menentukan tempo, tapi kebawa sendiri gitu loh. Oke. Ini Nih get playing nggak sih? Kayak apa ya? Mereka yang menentukan set up the bar, tapi mereka kebawa sendiri. Iya. Dan ini aku ngerasa RRQ Mika udah nggak boleh misah-misah lagi sih kalau menurut aku ya. Karena dia tadi yang aku perhatiin adalah Isansin ini udah menit 9. Menurut aku udah bukan waktunya misah satu lagi. Sebenarnya kalau misalnya di Serena mau dari tadi kalau mereka tahu posisi Isansin di mana, mereka tergapnya Isansin. Itu. Karena dari tadi Isansin selalu sendirian. Bebas banget di bawah, di atas, di mana kosong terus sampai semua turret tadi sempat diambil sama Isansin dan istilahnya kayak ya udah gitu loh. Gak ada yang jaga, gak ada yang ngambil, tapi kita lihat Riman yang kembali harus babak belur digebukin oleh seorang Icel. Sementara Yona juga dipanah-panah dan ditembak oleh seorang Queenie kali ini teman-teman. Ya, 2 pemain hilang dan ini adalah 2 setup hero juga buat teman-teman dari di Serena, entah itu dari Kupranya, entah itu dari Brodinya juga. Tapi kita lihat kali ini Icel dan juga Ash langsung bergerak bersamaan ke arah Lord dan harusnya tanpa kontes dari si di Serena sih. Karena ini udah susah banget untuk dikejar dengan adanya 2 hero yang berhasil ter-pick off di tangan teman-teman dari RRQ Mika. Dan satu persatu wave-nya diatur, jungle dibersihin, diambilin satu persatu chest. So far Chess sudah menyelesaikan Clock of Destiny Lightning Transient dan dia sudah bisa dapetin damage yang cukup besar. Tapi kalau misalnya setupnya kurang, oke bakal cukup berat. Tapi Karen menerima damage dan kali ini Raymond juga harus mundur dengan sangat cepat. Black Dragon Form berhasil dikeluarkan, tapi tidak bisa mengunci pemain-pemain dari RRQ Mika bahkan ketika Pou yang sangat-sangat low. Masih bisa selamat dan masih bisa kembali, tapi kali ini kita lihat dari arah atas Lordnya sudah jalan dan mereka melakukan split push dengan mengambil satu turret yang ada di tengah dan berusaha untuk masuk ke arah inhibitor. Sementara Lele Pingkan kali ini kita lihat masih bermodalkan ultimate dari seorang Yuzong ya, yang siap untuk dilepaskan kapan saja atau apapun itu. Tapi Lordnya juga sudah pelan-pelan berjalan ke arah inhibitor nih. Apakah sebuah split push strategi yang sedang diinisiasi oleh teman-teman kita dari Mika bakalan berhasil? We'll see. Oh, ada konsil kali ini kita lihat. Satu inhibitor turret sudah siap untuk ditaklukkan. Pou-nya masih free banget. Sementara di tengah juga ada S yang sedang mengambil satu inhibitor turret lagi. Sementara base-nya juga sudah kebuka dengan sangat lebar. Kita lihat siapakah yang akan free hit kali ini. Dan sementara S kembali akan mendapatkan turretnya yang ada di bawah. Clear semua turret milik di Ace Arena. Artinya base-nya juga sudah siap untuk ditembak. Dan Icel kosong banget. Icel puyeng Icel. Iya, dan mendapatkan korbannya. Yes. Ini terlalu slow, terlalu terbawa permainan dari RRQ Mika.